jadi emang gue jadi bingung banget soalnya nggak ada konten yang bisa gue update karena gue juga sibuk juga di winter break ini karena gue butuh duit buat kerja, buat bayar kuliah gitu kan. Jadi ya hidup gue liburan ya buat kerja gitu. Anyway, gue lagi mana sih gitu kan Bu, Pak, Mas, Dek. Ini gue lagi di tempat kerja part time gue. Kebetulan emang gue tuh lebih banyak sendirinya gitu di sini ya. Jadi gue handle semuanya dari bikin makanannya, terus kayak update stoknya, terus bayar apa kasir juga, terus waitress juga, semuanya gue handle. Karena ya ini kayak restoran minibar gitu. Ini tuh tempatnya kecil guys. Jadi tempat gue kerja ini tuh kayak bikin masakan Meksiko gitu, kayak kalau lu tahu itu kayak taco, terus quesadillas, terus kayak nachos, kayak gitu-gitu. Jadi cuma makanan itu cuma kayak main utamanya 3 itu doang, tapi ada saladnya juga gitu doang sih. Nah nanti gue bakal kasih tahu kayak gue ngapain aja, terus makanannya apa aja, sekalian bantu bos gue gitu kan, maksudnya promosiin tempat ini gitu. Anyway, tadi gue beres-beres dulu. Jadi gue udah beres-beres karena gue mendahulukan beres-beresnya dulu, baru nanti videonya gitu, alias gue udah kelar sekarang. Nah ini gue lagi ngapain sih gitu kan. Ini gue ngapa-ngapain sih. Jadi ya karena gue sudah beresin gitu. Jadi ya, dan kebanyakan emang waktu gue ini lebih baik sendirinya karena bos gue ini punya anak umur 2 apa 3 tahun gitu. Nah dia itu mantan suaminya itu orang Meksiko, jadi anaknya campuran gitu. Bos gue ini cewek orang Taiwan, dan anak itu masih kecil of course, jadi dia nggak banyak waktu untuk ngurusin ini, jadi bahkan gue handle. Tapi anyway, ada part-timer lain juga, cuma jarang gue ketemunya sih, karena emang ini nggak begitu rame sih. Jadi kadang rame, kadang enggak, gitu-gitu sih. Nah langsung aja yuk, restoran tour. Ini coffee machine-nya, ini tuh kagak fokus. Nah ini kita juga sediain kayak jual minum cafe gitu. Nah ini bumbu-bumbunya, terus ini tuh tortilla, terus ini quesadillanya tuh. Jadi tuh kayak apa sih, bunderan kayak lu tahu kebab Turki kan, kulitnya tuh kayak gini mirip kan. Terus ini gue lagi apa sih, ini kita jadi ada menu spesial chicken soup. Jadi ini gue lagi panasin supnya. Ini apa sih BTW gitu kan. Ini tuh dagingnya buat taco. Ini ada babi, terus sapi, terus ayam, terus ayam buat chicken soup. Oke. Terus ini buat apa sih? Nah ini tuh buat manggang si taco dan quesadillanya. Dan ini meja gue. Nah mejanya itu, kok meja sih? Apa main ingredients, bahan-bahan utama untuk membuat taco dan quesadilla dan nachos. Nah ini ada keju, terus nah ini tuh keju apa sih? Ini keju mozzarella yang warna putih. Aduh monyong. Itu keju Meksiko, jadi kayak mix keju gitu. Terus ada nachos, onions, terus ini guacamole. Guacamole itu apa sih? Nah guacamole itu kayak saus Meksiko, tapi dia itu terbuat dari alpukat main base-nya. Terus ini apa nih? Coriander. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa. Bentar gue mikir dulu. Lupa gue. Nah ini buat apa? Ini tuh kayak kelihatan coy. Aduh. Nah ini tuh gue tunjukin aja. Ini tuh kayak keripik taco.
Ini dari taco sih sebenarnya, cuma ini buat jadi crispy-nya buat chicken soup gitu. Ini kosong. Ini jagung, terus lime tuh. Terus jalapeno, we have jalapeno too. Nah, terus di sini ada salsa, terus sour cream, ini minuman gue, terus ada sambal gue. Nah ini nanti gue mau potong karena kan udah habis tadi ya koriandernya. Nah ini tuh sisa dari kemarin karena gue nggak tahu, gue nggak sip kemarin nih, jadi ini kayak sisa kemarin. Dan kita beralih ke sini. Di sini tuh ada Coke Zero, ada minuman, terus ada plastik. Nah ini tuh buat margarita, as you know, kalau lu minum alkohol, something like that. Terus di bawah ini ada jagungnya itu kalengan, karena kalau lo potong gitu dari yang fresh gitu kan makan waktu gitu ya, Shay. Terus apa ini tuh kayak minuman tamarin. Nah ini tuh something like that. Dan ada Corona, ini tuh ditaruh di fridge, bentar ya, ada yang miring. Nah ini tuh ditaruh di fridge. Terus di sini kita ada lime, terus kulit quesadilla, keju, mie ayam. Udah sih, itu doang, Shay. Kita beralih ke sini. Di sini tuh ada peralatan untuk memotong manusia, bukan, maksud gue buat bawang bombay. Ini buat kayak alat untuk buat apa sih? Buat avocado itu dihancur-hancurkan gitu loh pakai ini. Nah ini tuh shaker. Kalau gue bikin Jamaica, asal tahu Jamaica itu apa? Jamaica tadi gue jelasin. Ini segala perabotan dan teman-temannya, ada air, keran. Nah di sini, aduh capek ya. Di sini tuh, oh my god, sobat, bentar ya. Di sini ada sapi, ayam, terus avocado. Ada apa ya? Sini juga ya daging-dagingan. Nah terus untuk suasananya, mejanya itu cuma kayak gini-gini doang, geng. Jadi emang gue cuma handle gini doang. Jadi nggak terlalu banyak keramaian dunia di sini gitu. Nah untuk ininya, untuk menu kita ada menunya di sini tuh ada ya taco kayak gue bilang tadi, terus quesadilla, terus salad, guacamole, cheese, extra cheese, dan jalapeno. Nah untuk drinknya nih, kita cuma ada soda, coke, terus Jamaica. Nah Jamaica itu apa sih? Jamaica tuh kayak minuman gini loh, bentar. Jamaica itu terbuat dari minuman, aduh gue nggak tahu sebutannya apa ya. Dia tuh minuman kayak gini loh, gengs. Jadi kayak lu tahu kan buah ini nih loh yang buat kesehatan itu. Nah ini Jamaica. Terus tamarin tuh yang minuman kalengnya tadi gua show. Terus ada americano. Kita kan juga ada mesin kopi ya. Terus my orange coffee, ada alkohol juga. Untuk sekarang sih kita nggak ada koktail, adanya cuma Corona, bukan fit Corona ya. Maksudnya Corona bir. Terus sama margarita yang gue tadi show. Nah untuk spesialnya sih kita ada chicken soup, karena ini lagi musim dingin kan. Jadi tuh karena butuh yang hangat-hangat, di sini disediakan chicken soup karena lagi winter break. Nah ini apa sih, Shay? Oh my god, ini lucu banget tuh. Dari apa ya? Dari Meksiko langsung. Anyway, ini semua dari Meksiko. Si bos gue bawa buat kenang-kenangan kalian, gue juga ngerti deh. Nah ini ada kepala apa, gue juga ngerti deh. Nah ini juga ada topi-topinya, geng. Jadi begitulah. Nah terus sebenarnya menunya juga ada di kaca ini.
kalau lihat. Jadi gue sambil ngaca gitu kan, sambil lihat menu gitu. Jadi kalau customer datang, ngomong apa gue? Jadi kalau customer datang, dia tuh lihat menunya dari sini kadang. Tapi suka ngaca gitu kan, kayak perhatiin namus gitu. Terus kadang customer tuh suka bingung kalau lihat menu dari sini ya, soalnya kayak berantakan apa gitu, gue gak ngerti. Gue juga pertama kali datang gue cuma ngobrol doang, ini apaan ya, gue gak ngerti cara ngordernya, ini apaan gue ngerti. Nah, carnitas itu tuh pork guys, jadi bahasa Spanish kali ya. Nah, adobo itu chicken maksudnya, terus res con chile itu beef. Nah, kayak gini-gini sih. Jadi gue bisa tahu semua menunya gitu, karena emang menunya nggak terlalu banyak dan tempat ini fleksibel gitu. Tuh. Jadi kalau gue ke depan sini tuh kayak langsung ke jalan raya. Jadi gue bisa lihat orang datang lalu lalang gitu kan, sambil merenung nasib di sini. Tuh, kayak gitu. Terus hal pertama yang gue lakukan kalau datang tuh biasanya gue beres-beres dulu, kayak cek bahan-bahannya apakah tinggal dikit, apa masih penuh. Biasanya kalau tinggal dikit gue bikinin isi-isian bahannya. Terus gue kayak bersih-bersih. Terus kalau misalkan ada kotoran-kotoran yang gue bersihin, something like that sih. Kalau pulang juga sama, kayak gue ngepel, menyapu. Terus ya udah masukin daging-daging ke dalam ininya. Terus sometimes gue juga kayak masak dagingnya gitu buat isian taco sama quesadillanya. Nanti kalau misalkan habis gue kasih lihat gimana. Oke, karena ayamnya habis, udah tinggal dikit, jadi gue mau ambil daging di sini. Tadi tuh lihat daging apaan ya? Ini apa nih? Oh, ini babi. Oke. Gue ambil ini. Gue mau sekali masak banyak karena Sabtu biasanya rame, ini hari Jumat BTW. Jadi gue masak banyak kan saja. Oke. Terus gue pakai ember ini. Gue masukkan di sini. Oh my god. Gue nggak bisa angkat, bentar ya guys. Alright. Terus gue pakai alat. Gue pakai ini. Ini tuh kayak alat apa ya? Buat masak slow cooker gitu. Udah cepet cuy. Ada. Ini gue udah colokin ke sini. Habis itu kita nyalain. Belum cepet. Nah, kita nyalain. Gue pasang ya sekitar 15 menit 17, whatever. Nah, habis itu nanti dia bisa masak sendiri, bisa matang sendiri. Nah, habis itu nanti gue masak di tepan sini, alias di sini, gitu. Nah, gue mau motong dulu nih, motong. Nah, ini gue potong ujung akarnya, karena ya gue nggak butuh gitu. Ini potong. Potongnya sih asal aja ya, soalnya ini cuma kayak buat atasnya gitu doang. Dan
habis itu gue cuci ininya. Bentar ya. Aduh. Nah, nah karena gue belum makan siang alias ini udah lunch, jadi gue tadi bawa roti tawar ke sini. Jadi gue panggang roti tawar di sini gitu, gue panasin. Nah ini gue udah bunyi. Nah terus ini cabe sambal, maksudnya itu cabe. Gue beli di sini. Ini tuh ya merek di Indo nih, ini loh. Nah, sambal hijau. Jadi seperti ini. Ini tuh kayak roti, ada keju mozzarella, terus sama telur. Kayak gini nih. Roti isi ayam dikit sama keju sama sambal sama roti. Sama telur. Halo. Ada customer nih. Berdoa dulu. Asapnya keluar coy. Oh my god. Hari ini cuacanya agak lumayan dingin, kayak 10 derajat. Gue kira maksudnya udah kelar ya. Tahu-taunya dingin lagi. Soalnya kemarin tuh sempat panas 26 derajat, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba naik. Emang sih sebenarnya winter itu sampai Februari, jadi suka nggak jelas gitu cuacanya. Sebenarnya waktu itu gue pengen sempat pulang ke Indo pas September tahun kemarin, Oktober, karena waktu itu enci gue mau merit. Gue udah pesen tiketnya balik, cuma karena corona ya tiba-tiba, jadi gue nggak bisa pulang, jadi gue refund tiketnya. Sayang sekali itu. Tapi gue juga masih nggak tahu kapan gue bisa pulang karena masih corona. Jadi kalau misalkan corona ribet baliknya, plus nambah duit. Kayak misalkan gue balik nih ke Indo, gue mesti tes PCR dulu di sini buat balik ke Indo. Terus habis itu di Indo gue lupa lagi. Pokoknya intinya gue harus tes di sini, terus di Indo gue tes lagi. Jadi kayak keluar duit banyak. Plus kalau misalkan gue mau balik lagi nih, misalkan ke Taiwan kan, karena kan gue kuliah belum kelar ya gue harus karantina 14 hari. Di Indo juga 14 hari. Jadi mesti pesen hotelnya gitu, dan itu nambah biaya gede. Jadi gue no. Nah ini tuh sebenarnya nggak begitu rame kalau siang, jadi rame itu pas malam. Jadi kemungkinan kalau malam gue ngevlognya dikit, kalau nggak mungkin nggak ngevlog karena ada bookingan juga jam 7 malam, 6 sampai 7 orang. BTW gue suka banget sama Aidin, sama es batu gue suka banget. Karena di asrama gue gak bisa makan es batu, ya iyalah nggak ada kulkas. Kayak gue nanti mau ke rumah saudara gue Imlek, jadi di sini gue libur nanti. Soal jam kerjanya sebenarnya gue nggak nentu. Jadi kalau minggu ini tuh gue dapet 5 hari. Jadi bos gue itu selalu ngasih kerja shift gue itu dari pagi sampai malam biar seharian. Soalnya gue jelasin ke dia kok gue tinggalnya jauh. Jadi tempat kerja gue ini di daerah cukup jauh dari tempat asrama gue, jadi kayak makan waktu 1,5 jam, kalau macet 2 jam. Jadi bos gue mungkin kasihan sama gue gitu kan. Jadi dia selalu kasih jam kerja gue tuh full. Di sini tuh jam kerjanya dari jam gue disuruh masuk jam 11, bukanya jam setengah 12, jam 11 sampai jam 2:10. Kita ada breaknya itu sampai jam
2.10 sampai jam 5.10. Jadi 2 jam ya? Iya 2 jam. Habis itu bukanya jam 5.10 lagi sampai jam 9 malam. Gua pas break itu gua di sini, disuruh di sini tiduran kayak ngapain, kayak boker kayak gitu kan. Kalau gue balik tuh gue makan waktu gitu kan, jadi gue nggak mungkin balik ke asrama. Nanti kalau udah tutup gitu, ini tuh di tutup pakai apa sih? Yang kayak tutup toko gimana sih? Nanti gue kasih lihat. Jadi kita tutup setengah gitu, setengah gerbang. Jadi nanti bangku yang ada di luar itu nanti dimasukin, kok nggak macet, nggak bisa tutup. Jadi ya gue lebih baik gabut deh. Terus soal part timer lain, kata bos gue itu ada 5 part timer dan ada 3 orang Indonesia termasuk gue, sama 1 orang dari Guatemala, 1 orang dari Pakistan. Dan gue sih minta ke bos gue kalau gue tuh pingin ditambahin shift kerjanya, karena gue butuh duit buat bayar kuliah gitu kan, buat bayar cicil kuliah. Bos gue sih kayak mikir gitu, soalnya kata dia seenggaknya at least part timer yang lain tuh seenggaknya dapet 2 shift, karena kayak merasa ngadil, nggak enak juga kali ya bos gue. Jadi ya gimana ya, tapi gue nggak tahu nih minggu ini gue dapat 5, kenapa ya? Oh mungkin ada yang berhalangan datang kali ya, biasa sih gitu kalau part timer. Bahasa yang gue gunain apa? Bahasa Inggris sama bos gue orang Taiwan, tapi dia nggak harus gue bisa bahasa Mandarin, enaknya gitu. Terus kalau soal customer, sebenarnya ada orang Taiwan of course ngomong bahasa Chinese ke gue, karena muka gue sipit mungkin disangkanya gue bisa bahasa Mandarin, disangkanya gue orang sini. Terus ada juga yang bule, kebanyakan sih sebenarnya orang bule, karena sebenarnya makanan Meksiko terutama yang kayak taco, quesadillas gitu tuh agak pedes. Jadi orang-orang Taiwan tuh pada nggak begitu doyan sebenarnya kayak makanan taco gitu. Tapi ada juga kok orang Taiwan yang suka, jadi mungkin tergantung orang ya. Kalau gue pribadi, gue sih suka sama makanan kecuali yang nggak sehat. Tapi sebenarnya ada yang nggak sehat juga sih, karena seasoningnya banyak. Ini lokasinya kalau lu pengen tahu di MRT Liu Changli. Kalau lu naik MRT, abis itu lu jalan 10 menit. Tapi kalau gue, sorry tadi baterainya mati. Jadi kalau gue itu naik bis 2 kali, karena gue males banget kalau transit MRT terus jalan lagi tuh kayak makan waktu, terus gue males pagi-pagi gitu kan. Jadi gue prefer naik bis. Jadi kalau naik bis itu gue nyampe di depan pas di sini, jadi gue bisa sampai tiduran gitu kan di bis. Nah terus abis itu ya sebenarnya kalau naik bis itu lebih lama, lu mesti agak pagian datengnya karena kan traffic ya. Terus lampu merah di sini tuh banyak banget. Berangkatnya ya harus pagi. Kalau naik MRT ya agak mungkin lebih cepet 10 menit, 5 menit. Tapi gue males. Gue jadi mau tidur aja di bis gitu. Oke, ini udah tutup. Udah jam 2.11 dan lu bisa lihat kalau ditutup tuh ditutup setengah gini. Jadi ada kunci otomatisnya pakai ini. Jadi kalau gue nyalain, dia bisa ke atas, naik turun. Terus gue tutupin lagi. Nah biasanya ini gue kalau nggak tidur, gue belajar. Kalau gue niat, gue kan nonton drama. Nah cara tidur gue, jadi gue pakai meja, mejanya di gue satuin jadi 3, jadi gue tidur. Gue mau pakai gincu dulu soalnya gue udah pucat. Tin yang gue pakai ini, gue pakai peri merah yang ini. Ini tuh lagi berisik banget. Apa? Kayak ada pembangunan di sebelah, jadi bener-bener berisik. Oh by the way,
gue pakai celana lapis 2 sama ini 2 kan, jadi gue kayak pakai gajah hari ini soalnya emang lagi dingin. Agak merah banget ya. Nah, gue mau istirahat dulu, nanti gue buka, gue vlog lagi soalnya baterainya gue cuma sisa 1 karena yang 2 itu udah habis, jadi gue bakal sisain buat malam. Oke, bye. Oke, ini udah jam 5, gue udah siap-siap. Jadi sebelum itu gue mau buka gerbangnya dulu, habis itu gue mau bikin ayam. Tapi gue harus pakai masker dulu kan sama topi, karena takut kalau topi supaya rambut itu nggak jatuh sama masker, biar higienis karena corona juga. Jadi ya, jadi buka pintunya. Let's go. Nah, sekarang waktunya gue mau masak karena ayamnya udah habis dan ini udah direbus berjam-jam dari pagi, jadi saatnya kita masak. Go! Biasanya tuh gue cuma pakai 2 bungkus ayam, cuma ini gue pakai 3 karena besok tuh takut rame sama malam tuh rame. Jadi gue siapin 3. Nah, ini gue udah selesai masak, jadi gue mau taruh di tempatnya dulu. Tempatnya ini, terus gue lap karena tadi tempat ini tuh ayam lama, jadi gue cuci terus gue lap. Dan ayam yang lama itu gue taruh di tempat kecil, jadi harus dipisahin guys supaya nggak basi. Next, sekarang gue mau bikin yang beef karena tinggal dikit juga. Jadi ini udah matang dan gue cucur di sini. Nah, ini tinggal dihancurin. Ini juga udah matang, tapi kalau untuk khusus beef ini agak dikeringin. Tadi bos gue sempat datang, jadi gue agak malu-malu kayak kucing mana gitu ya. Seperti ini. Nah, untuk yang lama ini gue pindahin. Dan ini gue cuci yang lama. Dan karena jeruk nipisnya tinggal dikit, gue udah cek. Jadi gue mau potong jeruk nipisnya. Jeruk nipis gue ambil di fridge, gue cuci. Nah, biasanya karena gue sayang, jadi ininya gue taruh di sini buat gue minum. Oke, gue udah kelar semuanya, tapi untuk bawang bombay. One eternity later. Ya, bawang bombay itu tinggal sedikit, tapi kayaknya untuk khusus malam ini kayaknya bisa. Jadi gue kayaknya buat besok aja bikinnya. Tinggal sedikit, gue bakal pakainya dikit-dikit. Semuanya udah nih, gue kamu tinggal dikit. Besok juga bisa, jadi gue pakai dikit aja buat malam karena malam ada reservation 7 orang. Jam 7 malam udah ada set, semuanya udah kelar. Perfect. Nah, untuk sup ayamnya
Gua panasin lagi 15 menit. Ini sapi lama, ini ayam lama. BTW tadi bos gue datang nganterin tortilla. Nih tortilla di sini, jadi masih anget. Untuk tortillanya emang handmade, jadi untuk masakan Meksiko kayak terutama untuk taco itu tuh penting banget kulitnya, karena itu rahasia di situ. Jadi enak apa enggak taco itu tergantung dari kulitnya sama salsanya. Untuk tortilla sebenarnya waktu itu bosku itu ada supplier sendiri, tapi karena lama-lama kayak quality jadi kurang bagus, jadi bos gue yang bikin sendiri. Harga takonya itu 199 NT, itu dapat 3 biji taco. Dan lu bisa mix daging, bisa daging babi, sapi, ayam, atau lu nggak bisa makan sapi atau babi, ya ayam aja, kok nggak vegetarian. Harganya juga sama untuk quesadilla dan nachos 199 NT juga. Kalau 199 NT berarti itu sekitar kurang lebih 100.000. Mahal juga ya. Aku nggak berani makan kayak gitu karena nggak bikin kenyang. Biasanya tuh gua kalau istirahat makan, kalau nggak ya bikin sayur di rumah. Jadi gua sopin aja gitu sayurnya, gua rendem sup. Jadi gue taruh garam atau royco gitu. Udah nanti gue panasin lagi pas gue nyampe sini. Jadi gue masak pagi-pagi dan gue bangun pagi jam 7 kalau gue kerja. Sebenarnya buka kan jam 11 ya. Karena gue pagi-pagi olahraga dulu. Sometimes kalau gue nggak olahraga tuh badan tuh jadi lemas karena gue terbiasa olahraga. Jadi kayak badan tuh jadi cepet pegel kalau misalkan lo nggak olahraga gitu. Terus badan lu tuh di pagi-pagi fresh banget kalau misalkan lu olahraga pagi. But capeknya kayak ya bangun pagi gitu kan. Terus lu mesti push your body, kayak benar-benar olahraga itu kan capek ya, tapi ya lu bakal dapet manfaatnya lama-lama in the future gitu. Jadi benar-benar beda lah. Jadi gue sempet switch olahraga gue dari malam ke pagi. Selesai sekitar jam setengah 9-an gue masak sayur. Habis itu jam setengah 10 gue berangkat. Kalau gue bener-bener males ya gue beli roti tawar, terus gue panggang di sini. Gue beli sayur di pasar, beli 1 ikat buat 1 hari makan. Jadi gue tumpuk, jadi kayak sandwich sayur gitu sama telur. Kan itu bikin kenyang banget, gengs. Jadi nggak bikin lu cepet lapar gitu loh. Minumnya air putih karena nggak bagus kalau lu minumnya yang yang kayak boba terus-terusan, karena creamy, banyak lemak, karbo, dan gula-gula, jadi nggak bagus untuk kesehatan. Jadi gue minum ini. Gue itu perjalanan berapa jam sih kak? Mbak. Nah, gue itu perjalanan kalau pulang itu sama 2 jam. Tambah kayak perjalanan jalan kakinya dari gunung ke asrama, jadi bener-bener capek. Gue itu nyampe paling biasanya itu jam 11 malam. Kan gue pulang itu tutup ini jam 9.10. Tapi sebenarnya tutup jam 9, tapi kayak beres-beres gitu 20 menit. Bukan jam 9.10 deh, jam 9.20 bosku suruh. Tapi karena gue cepet, jadi gue pulang lebih cepet gitu. Gue juga layanin Uber Eats. Kenapa gue kayak promosi gini? Gak apa-apa lah kan, lu biar pada tahu juga kan, maksudnya kerja part time di Taiwan tuh gimana rasanya gitu. Jadi ini juga ada Uber Eats di sini. Jadi gue melayani. Di sini tuh Taiwan itu pakainya Foodpanda sama Uber Eats, bukan Gojek, bukan GoFood, bukan GrabFood gitu ya. Karena emang ada di sini. Tapi kalau lu masukin Uber Eats mahalnya bukan main. Jadi kalau di Uber Eats itu kayak satu taco itu karena dijualnya satuan, bukan 199 yang gua sebut sebelumnya kalau makan di sini, di sini. Kalau di Uber Eats itu harganya 99, cuma 1 taco doang. Itu kan mahal banget ya. Jadi seharga kalau misalkan istilahnya lu beli makan di warteg sini lah ya, lu tuh bisa dapet nasi, anjir, nasi lauk, sayur gitu-gitu kan lumayan. 1 biji taco itu sebenarnya mahal banget menurut gue. 没有这个东西沾那个我说的那个番茄。
民宿店已经到了，但是是满菜是多3个礼拜就300块了，这个最多200块就行了，一个骨头。Saatnya beres-beres tapi masih ada customer, jadi gue kayak tata-tatanya dulu. Oke, ini orang-orangnya baru keluar, jadi meja masih berantakan banget. Ini gue untung udah agak lumayan cicil-cicil tadi, jadi udah start bersih-bersih. Waktunya pembersihan. Layarnya mau ditutup. Area di sini dulu. Mungkin hari ini untuk 99 tambah update ke bos dulu sisa stoknya.